Nah, di akhirat tidak ada penataan itu. Maka akhirat itu bukan urusanmu gitu loh. Akhirat itu urusan Allah. Nah, itu saya baru selesai tawaf atau mutar jogging track hutan kota Malabar ini sebanyak 7 kali putaran. Nah, setara dengan lebih kurang 3,5 kilo. Satu kali putaran ini 550 meter. Jadi satu kali putaran itu setengah kilo lebih. Saya berjalan 7 kali putaran, nanti 3,5 kilo meter lebih. Tetap jaga kesehatan kita. Setelah ini kita akan take video agar kita tetap ngaji, cerdas pikiran, cerdas fisik, dan hati kita tetap husnudon pada apapun siapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'd. Para pemirsa yang saya cintai dimanapun berada, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rahmat, taufik, kasih sayang, kemudahan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semuanya. Baru saja saya berolahraga di hutan kota Malabar. Ini saya lanjutkan muter di stadion, kemudian kita take video untuk ngaji sebentar, ingin menjelaskan tentang dunia dan akhirat. Jadi hidup kita itu ya dua itu pembahasnya, dunia dan akhirat. Sering kita beranggapan atau paling tidak dikatakan bahwa yang terpenting itu dunia. Maksud saya yang terpenting adalah akhirat. Dunia nggak begitu penting. Bahkan dulu waktu kecil ya, waktu saya masih kecil itu sering mendengar pujian-pujian yang dilantunkan oleh anak-anak termasuk bapak-bapak dan juga kaum remaja menjelang iqomah untuk melaksanakan sholat fardu. Itu ada pujian namanya rugi donya rada diopo, rugi akhirat bakal ciloko. Artinya bahwa dunia itu tidak begitu penting, maka jangan diperhatikan dunia, tapi yang terpenting adalah bagaimana akhirat itu lebih diperhatikan, karena akhirat itu lebih dipentingkan daripada dunia. Dan juga ada ungkapan akhir-akhir ini yang sering di-share di berbagai grup ya, baik WA grup maupun tulisan seorang kiai, bahwa akhirat itu sangat mengerikan. Maka abaikanlah dunia untuk mengejar akhirat. Berbagai pemahaman atau juga ungkapan semacam itu tidak salah ya, benar, hanya menurut saya kurang tepat. Artinya diperlukan penjelasan lebih lanjut. Sebenarnya ketika dikatakan akhirat lebih penting, dunia tidak penting, itu justru secara hakiki sebaliknya. Justru dunia ini lebih penting daripada akhirat. Yang kedua, akhirat itu sangat mengerikan, maka kejarlah yang ke akhirat, abaikan dunia. Ungkapannya juga tidak salah ya, benar ya, tapi kurang tepat. Tapi hakikinya sebenarnya akhirat itu justru penuh harapan dan menjanjikan. Maka akhirat itu justru tidak mengerikan, alias membahagiakan, penuh harapan. Begini, kenapa dikatakan bahwa dunia ini lebih penting daripada akhirat? Begini loh, kita harus sadar, kamu siapa, saya siapa. Kita adalah ciptaan Allah, kita adalah manusia yang hanya diberi kesempatan oleh Allah di dunia ini untuk menata kita, untuk menata hidup kita, untuk menata kehidupanmu, untuk menata kehidupan kita semuanya. Dunia ini tempatnya. Nah, di akhirat tidak ada penataan itu. Maka akhirat itu bukan urusanmu gitu loh. Akhirat itu urusan Allah. Nah, itu ditentukan bagaimana kamu mengurus dunia. Itu bagaimana kamu mensikapi harta benda,
bagaimana kamu mensikapi wanita, bagaimana kamu mensikapi berbagai piranti keduniaan ini menentukan kehidupanmu di akhirat nanti. Maka ungkapan walal akhiratu khairul laka minal ula, ya, bahwa akhirat itu kalau diterjemahkan secara letterlek ya, secara syariah, walal akhiratu, sungguh akhirat itu khairul laka, menjadi baik, adalah lebih baik, adalah baik laka bagimu, minal ula, daripada keduniaan ini. Itu maksudnya begini, pembalasan di akhirat yang kamu lakukan karena kamu telah berhasil menata dunia ini jauh lebih enak dibanding dengan kehidupanmu di dunia ini. Itu maksudnya semacam itu. Artinya apa? Kalau kamu benar-benar telah mensikapi dunia ini secara baik, maka balasanmu terhadap akhirat itu lebih baik, itu lebih baik dan berlipat ganda dibanding dengan keduniaan ini. Nah, Allah juga menegaskan itu tadi dalam surat Al-Duha ya, surat Al-Duha itu surat ke-93 ya, 90 Al-Balad, 91 Asyam, 92 Al-Lail, 93 Al-Duha, 93. Ayatnya ayat 4, Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Pembalasanmu di akhirat itu nanti lebih baik daripada perbuatan baikmu di akhirat ini. Maka di dunia ini maksud saya. Maka Rasul juga memberikan satu ilustrasi, ad-dunya mazru'atun lil akhirah. Dunia ini tempat kamu menanam, di mana memetiknya nanti hadiahnya waktu kamu di akhirat. Artinya apa? Bahwa akhirat kita itu bukan urusanmu, itu urusan Allah memberikan balasan kepada kita. Maka ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia ini tempat kita menentukan bagaimana nanti kita di akhirat mendapatkan balasan. Dengan demikian, dunia lebih penting daripada akhirat. Wes ojo mikir akhirat. Yang kamu pikirkan, yang kamu planningkan, yang kamu rencanakan sebaik-baiknya adalah kehidupan dunia ini untuk didapatkan di akhirat. Bagaimana akhirat? Oh, coba pikir, bukan urusanmu. Maka Allah juga menegaskan di dalam firman-Nya surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas itu surat ke-28 ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallah wa ahsin kama ahsanallah wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Itu surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 77. Wabtaghi, raihlah, fima atakallah, terhadap apa yang telah disediakan oleh Allah kepadamu, yaitu darul akhirah, ad-darul al-akhirah, kehidupan akhirat. Wala tansan, caranya untuk mendapatkan bagianmu di akhirat adalah wala tansa nasibaka minad dunya. Caranya adalah kamu harus mengambil bagian yang diberikan oleh Allah dunia ini. Artinya apa? Manusia sering lupa itu loh. Kamu jangan lupa untuk mendapatkan ad-darul akhirah yang disediakan oleh Allah, itu jalannya dunia adalah wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan melupakan bagian kehidupan duniamu ini adalah untuk meraih akhirat. Caranya bagaimana meraih bagian kehidupan di dunia ini? Wa ahsin kama ahsanallah wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kamu harus berihsan. Kamu harus menjadi muhsin. Apa ihsan itu? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apapun, bagaimanapun, seperti apapun yang terjadi di luar kita adalah dikehendaki dan diizinkan oleh Allah. Bagaimana kamu mensikapinya adalah dicatat oleh Allah. Yang pertama disebut dengan musyahadah, yang kedua disebut dengan muraqabah. Musyahadah, muraqabah, orangnya muhsin, perbuatannya disebut ihsan. Maka wa ahsin, kamu berihsanlah, menjadilah orang muhsin. Jangan beda-beda nih.
ojo benci pada apa siapa bagaimanapun. Ya toh, itulah ihsan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat ihsanlah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Bagaimana Allah berbuat baik kepadamu itu ya kepada kamu dan kamu semuanya, itulah. Allah telah artinya apa? Semua yang terjadi itu perbuatan Allah. Maka berlakulah, berbaiklah seperti bagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana berihsan itu? Wala tabghil fasada fil ardi. Sekalipun begitu, karena di dunia ini ada yang jelek, ada yang tidak, ada yang baik, ada yang jelek. Kamu jangan memilih yang jelek. Wala tabghil fasada fil ardi. Di atas bumi ini, di bawah langit ini, kamu harus milih-milih, jangan milih yang rusak. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi mendapatkan bagian akhirat adalah caranya kamu tidak boleh melupakan dunia. Mendapatkan bagianmu dunia ini caranya kamu harus berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu kamu harus memilih yang terbaik untuk kamu, ya toh. Itulah caranya bahwa akhirat itu bukan lebih penting, justru dunia ini lebih penting. Akhirat itu bukan menyeramkan, tapi akhirat penuh harapan. Di mana harapan kita? Tempatnya di dunia ini. Kalau kita berbuat baik, maka kita akhirat itu lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kamu meninfakkan 10.000, akan dilipat gandakan menjadi 100, 700, 700.000. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Kalau kamu berbuat baik satu kebaikan, Allah balas 10, 70, 700 dan seterusnya. Allah masih melipat gandakan. Sekecil apapun, jangan tidak melakukan kebaikan. Di dunia ini, di akhiratlah nanti kita akan penuh harapan. Akhirat urusan Allah, dunia urusanmu. Akhirat penuh harapan, harapannya adalah bagaimana kamu berbuat kebaikan di dunia ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.